Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. This is our what meeting is this? Fourth meeting, yeah, I think. Fourth, is it fourth? Let me check. Yes, fourth meeting for English for specific purposes materials design class. All right, so we will talk about materials design in ESP today, and then just start there. Okay, so I have two things to discuss today. So the first one is the approaches to ESP materials design, and the last one is principles of ESP materials design. Yeah, probably if yes, all of you is also taking materials development class this semester, so I think you are also familiar with the second one here. not not really not exactly the same, but some principles in ESP materials designs are also there in the what is it general principle for materials development in general. Okay, so let's go to the approaches first. Approaches to materials ESP materials design. So when we design a material for English for specific purposes class, then we need to consider several things. This so what kind of materials will you provide to your students? What approach will you take as the considerations for developing or for designing the materials? what what thing that your materials will try to focus on? Okay, so here, well, there are 11, actually 11 approaches that we can what is it like probably choose to develop or to design ESP materials. Um, let's start from the first one. Yeah. So when we choose the first one, that is topical or thematic approach, it means that our materials will consist mostly of things related to the topic of our students. What is it? Our students' workplace. Say, for example, like when oh sorry, when the approach is topical or thematic. This is one, just one of the examples, like complaint letters, business email, and resume. And I think when we talk or when we focus our materials in this topic, then this probably is a material designed for English for office staff, for example, or English for secretary, because it is dealing with complaint letters, business email, resume, and so on. So the topic, what is it? The topic that is related to the students' social activity in their workplace. So that is called a topical or thematic approach. So what is it? Kalau mau mengembangkan materi berdasarkan pendekatan macam apa sih kayak gitu. Jadi nanti pendekatannya, misalkan pendekatannya topical atau thematic, berarti nanti misalkan mau bikin buku kayak gitu ya. Kemudian bukunya itu berdasarkan ada beberapa chapters, kemudian masing-masing chapters itu diawali dengan topik misalkan topiknya complaint letters, kemudian misal judul bukunya English for what office staff, kemudian judul programnya English for Office Staff, kemudian topiknya ada complaint letters, kemudian nanti chapter 2 sudah beda topik lagi, beda tema lagi, dan seterusnya. Uh, if for example you are going to design materials for a receptionist, the topics of course will be different again. Yeah, so you start from what is it? Telephoning. You start from um, apa ya kalau resepsionis itu ya, pokoknya kayak gitulah ya. Kemudian lexical. So the approach of your materials, when you design a material for ESP class, is lexical. So you focus on these aspects like idiomatic expressions, greeting expressions, leave taking, and other conversational expressions, for example. So lexical. So from the lexical words, words, expressions, phrase, dan seterusnya.
atau well, the best example for lexical materials that is focus on lexical approach itu adalah ini. Nah, I will show you later. So, misalnya kan ada ya, jadi misalnya bukan kamus sih sebetulnya, lebih ke buku atau materi teks, materi pembelajaran kayak gitu untuk ESP, tapi fokusnya mostly hanya ke phrase atau kata yang digunakan di bidang tersebut. Saya punya nanti, jadi itu buku isinya cuma glossary saja, glossary seputar apa sih, IT kalau nggak salah, teknologi kayak gitu ya, so English for IT, tapi isinya cuma glossary saja kayak gitu. So that is lexical approach, materi yang didesain berdasarkan approach lexical. Atau yang grammatical atau structural, jadi ketika mendesain sebuah materi untuk ESP, fokusnya adalah di grammarnya. So say for example like word class, part of speech, relative clause, conditional sentence, tenses, modals, and so on. So gampangnya kalau misalkan bikin buku, gampangnya kalau mau bikin buku ESP, kalau yang topical tadi kan chapternya berdasarkan topik. Kalau yang untuk grammar ini chapternya berdasarkan grammar tertentu kayak gitu. Misalkan kayak chapter 1, berarti misalkan ngomongin part of speech dulu. Berarti fokusnya di chapter 1 ya part of speech saja. Cuma mungkin part of speech-nya lebih yang kan part of speech ada banyak ya, noun, verb, adjective, adverb, conjunction, and so on. Kemudian itu fokusnya misalkan kayak ngomongin noun sama adjective, itu mungkin fokusnya lebih ke noun sama adjective yang mereka jumpai di kerjaan mereka, misalnya seperti itu. Jadi penyusunan, komposisinya berdasarkan grammar seperti itu. Notional, functional. Nah, kalau ngomongin functional itu adalah tentang language functions. Language function itu adalah kayak semacam expressions yang digunakan di kehidupan sehari-hari ya, kayak misalkan expressing agreement, disagreement. Ini ada ini sih di semacam di kurikulum kita ya. Ini sudah cukup familiar untuk kita karena ini language function itu ada di kurikulum kita. Contohnya kayak gitu ya. Jadi misalkan kalau ngomongin functional approach itu adalah ngomongin tentang language functions. Jadi language function apa sih yang akan digunakan sama mereka. Jadi misalkan expressing agreement, disagreement, kemudian accepting, declining, and over invitations, apologizing, making suggestions, kayak gitu. Misalnya kalau English for receptionist berarti mungkin kayak booking room misalnya, reservations kayak gitu ya misalnya. Nah itu juga language expressions yang digunakan untuk materinya kayak gitu. Jadi kalau diibaratkan dari kita membuat sebuah buku, di bukunya itu nanti disusun berdasarkan chapternya. Ada yang pertama fokusnya expressing agreement, disagreement, kemudian yang kedua nanti misalnya accepting, declining, invitations kayak gitu misalnya. Jadi kayak fokusnya adalah di language functions apa sih yang akan mereka gunakan kayak gitu, seperti itu. Situational, kalau situational adalah ini lebih ke konteks ya, di mana situasi di mana mereka akan menggunakan bahasa Inggris seperti itu di pekerjaan mereka. Misalnya having a dinner in a restaurant, seeing a dentist, buying a train ticket, meeting a new students ya. Misalnya kalau English for receptionist ya misalkan misalnya meeting a guest kayak gitu ya. Atau misalnya kalau English for misalnya kalau English for what, for waiter or waitress, itu kan berarti mungkin helping the customers kayak gitu kan ya. Ya gitulah pokoknya ya.
Nanti kita akan lihat, I will give you an example of ESP textbook and we will see what approach do they apply in the book. Yang berikutnya adalah konten. Jadi konten base gitu ya. Jadi buku yang misalkan kalau kita mau menyusun sebuah materi untuk ESP, ya menyusunnya berdasarkan konten yang dipelajari sama mereka. Misalkan kayak English for Biology, English for Science, English for Information and Technology misalnya. Skills, jadi misalkan fokusnya adalah di skillsnya. Misalkan ya 4 skills itu ya. Misalnya kalau mau teaching reading, berarti fokusnya adalah di sub skillsnya reading. Identifying main facts and details, relating cause and effect, identifying sequence and event, kemudian predicting outcomes, inferring meaning from contextual clues, atau mungkin sub-skill reading yang lain misalnya. Kalau misalkan fokusnya di skills, jadi fokusnya nanti ada di skillsnya. Kalau untuk fokusnya di approach yang genre atau text, itu we have several kind of text ya, text types. Jadi namanya nanti text types approach, narratives, recount, information report, explanations, expositions, letters, newspaper, brochures, and so on. Jadi berdasarkan teks yang mereka akan mereka pakai di pekerjaan mereka kayak gitu. Tidak harus semuanya tentunya kayak gitu kan. Misalkan kayak resepsionis ya tentu kita nggak mungkin kasih mereka narratives kayak gitu kan. Misalnya mungkin kita bisa kasih mereka brochures bisa, kemudian letters juga bisa kayak gitu kan. Kemudian ya dari genre atau text. Kemudian tasks itu adalah activities gitu ya. Jadi activities apa sih yang biasanya mereka lakukan di pekerjaan mereka. Say for example like hosting guests, getting housing informations over telephoning, applying for a job misalnya. Kemudian kompetensi, ask for the price of items, state intention to purchase items. Kemudian yang berikutnya ada integrated. Kalau integrated itu adalah maksudnya integrasi. Jadi antara approach satu dan approach lain itu ada di buku yang kita desain atau materi yang kita desain misalnya. Jadi itu tuh nggak cuma merely hanya topical approach saja yang dipakai, tapi juga ada functional, ada konten, ada mungkin genre atau mungkin yang lainnya seperti itu. Okay, so that is approach to ESP materials design. I will give you example later on after I finish explaining about the next one first, yeah. So the next we will talk about principles of ESP materials design. As I mentioned before, some of the principles are there in some of the principles of ESP materials design are there. The same the same principles also there. Similar to the principles for designing or developing general English materials. Ya, yeah. Of course ya, kalau kita ngomongin yang pertama ini ya tentu saja ini sangat penting. Jadi teaching materials juga harus punya clear set of goals sama objectives saja. So materi ini mau buat apa sih kayak gitu, tujuannya itu buat apa sih, kenapa kemudian materi ini ada, kenapa kemudian materi ini disusun. Setelah nanti siswa menyelesaikan materi ini, belajar materi ini, nanti mereka akan bisa apa. So the goals and also objective describe the descriptors or the competence that the students need to achieve, that the students need to complete, for example. So that is goals and objectives. The second one, materials should contain learning tasks to activate student schemata. Jadi learning materials have to relate the learner's current level of learning to their prior knowledge or experience. Kemudian sehingga dia bisa belajar seperti itu. Misalnya ya,
kalau misalkan kita lihat di buku teks itu kan ketika sebuah materi disajikan itu tidak langsung dia disuruh mengerjakan. Misalkan dia harus misalkan fokusnya ke skills gitu ya, itu kan nggak langsung disuruh ngomong anaknya atau studentsnya seperti itu. Pasti di bagian atas itu ada kayak brainstorm dulu. Nah, brainstorm ini tujuannya adalah untuk mengaktifasi background knowledge-nya students kita seperti itu. Jadi kayak misalnya belajar English for misalnya kok saya jadi ngeblank ini. English for chef misalnya. Kemudian nanti materi yang awal-awal itu kayak mencoba mengaktifasi background knowledge-nya dia dulu. Kayak misalkan jenis-jenis tools di kitchen kayak gitu, atau mungkin jenis-jenis bahan makanan atau apa kayak gitu ya. Pokoknya yang kira-kira bisa membuat dia tuh sejauh mana sih kayak gitu dia dia tahu, kemudian sambil mengingat-ingat yang pernah dia pelajari tentang itu misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah learning tasks in the material should allow students to explore their needs and interests. Jadi dengan kita meminta mereka untuk kemudian mengeksplor kebutuhan belajar mereka tuh apa saja sih, seperti itu. Nah, kita bisa kasih banyak topics, kemudian kita bisa kasih banyak activities, teks sama juga konteksnya. Jadi misalnya kalau kayak misalnya dikasih banyak activities di kelas kayak gitu ya, dikasih banyak activities di materinya untuk kemudian dipraktekkan di kelas maksud saya. Jadi misalnya seperti misalnya kalau kayak taks itu jadi tidak hanya misalnya belajar teori tentang sending email atau mungkin atau kayak misalkan English for secretary kayak itu, English for staff, office staff kayak gitu misalnya ya. Nggak cuma belajar tentang reading email, atau mungkin nggak cuma dikasih satu jenis email saja, tapi dikasih banyak jenis email kayak gitu ya. Ada complaint email, ada mungkin invoice atau dan sebagainya misalnya. Kemudian tidak hanya sampai di situ, si student juga diminta untuk mencari email yang lain kayak gitu kan misalkan, atau mungkin ini juga bisa berhubungan dengan yang kedua, misalnya yang prinsip kedua ya, misalnya dengan dia mencari email apa sih yang pernah masuk di inboxnya, kemudian misalkan kayak gitu kan, email jenis apa kayak gitu, kemudian dia diidentifikasi sendiri, kemudian oh ya berarti selama ini saya pernah menjawab email tentang apa misalnya, tergantung dari pekerjaannya. Misalnya kalau dari sekretaris mungkin ya undangan, kemudian jadwal dari direkturnya misalnya, atau mungkin komplain ke misalnya ya komplain apa kayak gitu misalnya, atau mungkin invoice, atau mungkin lelang atau apa kayak gitu kan misalnya, atau mungkin suratan yang lain kayak gitu misalnya ya. Nah, itu kita berikan beberapa contoh dulu, kita berikan beberapa topics dulu, teks atau topics untuk mereka, kemudian mereka mengidentifikasi sendiri kayak gitu kan, mengeksplor sendiri. Oh iya, saya pernah menjumpai email kayak gini nih, cuma bahasanya beda nih kayak gitu. Nah, bahasanya seperti apa? Dibuka lagi seperti itu. Coba dibuka, dilihat lagi, kemudian nanti tidak sampai di sana, tapi juga diberikan aktivitas berbalas email kayak gitu kan misalkan. Jadi beneran yang praktek seperti itu misalnya. Kemudian learning tasks in the material should enable them to develop their skills for authentic communications and content competence. Jadi
mengembangkan skills kemampuan berbahasa mereka yang 4 itu ya, listening, speaking, reading, dan writing. Tapi tidak hanya di situ, plus juga linguistik, sosiolinguistik, discourse, sama social abilities. Jadi tidak hanya tentang pengetahuan tentang bahasa, itu linguistik ya. Kemudian pengetahuan tentang sosiolinguistik juga perlu, kayak misalkan bagaimana sih apa ya, kalau ngomong sama ini orang lebih tua, ini dia misalnya ya, you don't think like dealing with others kayak gitu kan, berkomunikasi dengan orang berdasarkan sosial backgroundnya mereka. Kemudian apa namanya, discourse, penggunaan bahasa yang seperti apa sih yang proper seperti itu. Kemudian ada social abilities, jadi kayak strategis, misalkan kalau ini aku mau ngomong ini tapi aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa, misalkan itu cara dealing with that problem itu bagaimana, misalnya seperti itu. Kemudian apa lagi ya, sebentar. Ya, sosiolinguistik misalnya ya, kalau kita berkirim email tuh sama siapa. Kalau sama klien kayak gitu kan ya otomatis harus message-nya formal, bahasanya formal dan appropriate misalnya. So appropriateness kayak gitu. Mungkin itu ya. Kemudian yang berikutnya, principles yang berikutnya ada ini. Learning tasks should integrate language skills emphasized. Jadi tidak hanya fokus di satu skill saja, tapi juga bisa skills itu untuk untuk kemudian menjadi source pengembangan skills yang lain. Misalnya seperti reading itu kan bisa menjadi sumber untuk students writing nantinya. Kayak tadi misalnya tujuannya adalah menulis email. Student bisa menulis email, kemudian tentu kalau untuk menulis email itu kan dia juga butuh membaca teksnya dulu kayak gitu kan. Nah itu kan reading itu supporting writing seperti itu. Jadi tidak integrating, tidak hanya terpisah reading terus seperti itu, tidak kayak gitu. Atau misalkan reading juga bisa menjadi sumber untuk speaking kayak gitu kan. Atau listening jadi sumber untuk speaking, tidak hanya listening tapi juga reading misalnya. Kalau kayak tadi misalnya resepsionis gitu ya, ada tamu datang kemudian dia menanyakan tentang misalnya mau booking room kayak gitu misalnya. Kemudian kan dia harus membaca dulu kan, membaca room mana sih yang masih kosong kayak gitu kan. Dan ya itu kan dia juga butuh membaca teks juga di sana seperti itu. Kemudian learning tasks in the material should be as authentic as possible. Tahu authentic material sudah ya. Jadi authentic material, so some materials that reflect or also known as real world. Jadi disebut juga real world materials yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi makanya di sini disampaikan bahwa materials should reflect real life tasks that people do in daily communications or in daily interactions kayak gitu. Kemudian materials should have impact. Nah ini kan sama seperti yang materi principles of materials development ya. Jadi harus ada impact, sebaiknya ada impact kepada students learning kayak gitu kan. Kemudian teaching materials yang terakhir should inform. Nah ini juga sama kan, jadi kayak materi itu berisi di situ roles student sama rolesnya teacher itu sebagai apa sih kayak gitu kan. Kemarin kan waktu di materials development kita juga belajar komponen tasks ya. Jadi ada goalsnya, ada teacher sama learners roles-nya juga kayak gitu kan. Nah, di sini learners roles-nya apakah sebagai collaborators ataukah explorers ataukah input activators, kemudian teachers-nya apakah sebagai facilitators ataukah sebagai guides saja ataukah input providers atau semuanya kayak gitu. Oke.
And then finally, itu tadi adalah approaches, kemudian principles yang perlu diperhatikan ketika mengembangkan sebuah materi untuk ESP khususnya, seperti itu ya. Well, we as teachers may adopt or other guiding principles, designs which we believe appropriate to our teaching and learning context. Jadi kita bisa adopt atau adapt gitu ya. Kalau adopt itu kita benar-benar full apa ya, kita pakai tanpa ada perubahan. Tapi kalau adapt itu kita modify sedikit lah kayak gitu. Tergantung tentu di sini appropriate atau tidak dengan konteks students yang kita ajar. Okay, I will see you in the next video. I will show you the example of of ESP textbook, and later we will see which approaches or which principles do they apply. Okay, thank you so much for watching. See you in the next video. Okay.